Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anakku sehat selalu dan tetap semangat ya dalam belajar meskipun di rumah aja. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita semua membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab 2 yaitu Asmaul Husna. Ya, kita akan memasuki pelajaran bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna. Waktu kalian kelas 1 sudah diajar Asmaul Husna kan? Apakah kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Tapi kali ini kita akan membahas hanya 2 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Wali dan yang kedua yaitu Al-Hafid. Disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama kita akan membahas Asmaul Husna Al-Wali yang artinya Allah yang maha melindungi. Allah subhanahu wa ta'ala memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai urusan semua makhluknya dengan rasa kasih sayang dan pertolongan. Bumi kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari benda-benda luar angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Manusia yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat al-wali, maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya, lalu bergantung sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, dalam segala keadaan, dalam segala keinginan. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah Al-Wali. Salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi orang-orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Contohnya, kepada jin, setan, atau benda-benda lain seperti keris. Banyak lagi contohnya. Dan berlindung kepada jin, setan, atau benda-benda lain itu merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Kita hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha melindungi hambanya. Nah, lalu apa bukti-bukti Allah bersifat al-wali? Bukti yang pertama yaitu terhindarnya dari bahaya. Jadi ketika anak-anak keluar rumah, kita semua dianjurkan untuk membaca doa atau memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari mara bahaya atau kecelakaan. Bukti yang kedua yaitu terjaga dari sifat tercela, seperti membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba teman untuk berkelahi, atau memfitnah teman.
Bukti yang ketiga yaitu melindungi alam beserta isinya. Bukti yang keempat yaitu kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak-anakku mempunyai rezeki lebih, kita semua dianjurkan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana cara meneladani sifat al-wali? Cara meneladani sifat al-wali yaitu yang pertama yaitu memiliki rasa sayang kepada yang kecil dan hormat kepada yang lebih besar. Contohnya yaitu kita menyayangi adik, hormat kepada kakak, hormat kepada kakek, hormat kepada nenek, hormat dan patuh tentunya kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu selalu mengajarkan kebaikan dan jalan yang benar. Maksudnya yaitu mengajarkan adik kepada hal-hal yang baik, memperlihatkan contoh perilaku yang baik kepada adik dan kakak. Yang ketiga yaitu positive thinking kepada semua hal, selalu berbaik sangka kepada adik, kakak, teman, guru, kedua orang tua, dan terutamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menjaga perilaku kita, seperti berkata sopan dengan orang tua. Selanjutnya kita akan membahas Asmaul Husna yaitu Al-Hafid, yang artinya Allah yang Maha Memelihara. Semua manusia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara atas semua makhluknya. Manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Hafid ini, maka ia akan memelihara dan menjaga semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaganya dengan baik. Ia akan menjaga lingkungannya dengan baik. Ia akan memelihara anggota tubuhnya dari penyakit dan memelihara hatinya dari menuruti hawa nafsu. Ia juga akan memelihara dan menjaga agama Islam dengan hambanya yang rajin beribadah. Ada beberapa ayat yang menjelaskan sifat Allah Al-Hafid. Salah satunya yaitu dalam Al-Quran surat Hud ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Rabbi ala kulli syai'in hafid." Yang artinya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Allah telah memelihara semua ciptaannya. Kewajiban kita sebagai umat Islam hanya menjaga semua ciptaannya dengan baik. Janganlah kita merusak sesuatu yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merusak bumi berarti tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menjaga kesehatan berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu apa makna atau bukti Allah bersifat Al-Hafid? 1. Ialah Allah Al-Hafid maknanya adalah Allah yang Maha menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga langit agar tidak runtuh, menjaga bumi agar tidak berguncang, agar manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala dapat hidup dengan baik. Yang kedua yaitu Allah Al-Hafid yang Maha menjaga hambanya dari kebinasaan. Allah menjaga makhluknya dari hal-hal buruk yang dapat menimpa manusia dan membinasakannya. Yang ketiga yaitu Allah menjaga amalan manusia dengan mencatat seluruh amalan tersebut, baik amalan anggota badan, lisan, bahkan niat yang terbesit dalam hati manusia, karena tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Hafid? Cara meneladaninya yaitu dengan selalu memelihara dan menjaga semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjaga lingkungannya dengan baik, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan,
Selanjutnya yang ketiga yaitu memelihara anggota tubuhnya dari penyakit. Maksudnya kita harus senantiasa menjaga kesehatan badan dengan rajin cuci tangan, rajin olahraga, dan rajin makanan-makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Yang keempat yaitu memelihara hatinya dari menuruti hawa nafsu. Maksudnya menjaga hati agar tidak terpengaruh melakukan hal-hal yang buruk atau tercela. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimana cara menjaga hati, Pak? Yaitu dengan memperbanyak ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memelihara. Demikian yang bisa Bapak Guru sampaikan. Semoga anak-anak bisa meneladani sifat Allah Al-Wali dan Al-Hafid. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.